Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Najwa Nur Fitriani, NIM NIM 210201084 akan mempresentasikan hasil analisa saya terkait kasus raibnya deposito 110 miliar nasabah menduga ada pemufakatan jahat di BNI. Identifikasi masalah. 1. Penggelapan Bank BNI. 2. Salah satu oknum pegawai PT Bank Negara Indonesia atau Persero atau BNI Kantor Cabang Makassar menjadi tersangka dalam kasus dugaan pemalsuan 9 bilet deposito dengan nilai 110 miliar. 3. Salah satu nasabah yang merupakan pengusaha properti kehilangan deposito senilai 45 miliar. Kasus ini mencuat setelah beberapa nasabah di BNI Makassar mengaku kehilangan deposito. BNI menyebut deposito mereka tidak tercatat di sistem dan melapor ke polisi pada tanggal 1 April 2021. Pembahasan. Identifikasi risiko mengenai Bank BNI terkait kerugian pada kasus tersebut. Kerugian yang dialami yaitu kerugian finansial, kerugian likuiditas, dan kerugian reputasi. Risiko sosial. Risiko ini berasal dari masyarakat, artinya tindakan orang-orang menciptakan penyimpangan yang dapat merugikan. Misalnya pencurian, huru-hara, peperangan. Pada kasus Bank BNI di atas, sumber risiko berasal dari permasalahan sosial. Ada sekelompok orang yang melakukan pencurian sehingga menimbulkan kerugian besar terhadap Bank BNI. Oknum yang terlibat dalam kasus raibnya deposito secara langsung dapat dikaitkan sebagai pihak yang bertanggung jawab atas kerugian bank. Risiko ini cenderung bisa lebih membahayakan daripada risiko fisik ataupun ekonomi. Karena risiko ini datangnya dari hati nurani seseorang atas kelompok manusia. Sehingga yang harus memperbaikinya ialah pihak itu sendiri. Karena risiko ini sebenarnya dapat memberikan dua alternatif bagi pelaku raib deposito. Apabila tidak diketahui tindakan ini akan menguntungkan si pelaku, namun sisi lain merugikan perbankan. Sebaliknya, bila diketahui seperti yang telah terjadi, maka ini akan menimbulkan kerugian pada si pelaku kejahatan tersebut dan bank dapat dihindarkan dan dari permasalahan yang lebih serius. Faktor yang mempengaruhi. Dana nasabah diduga masuk ke dalam sistem rekening rekayasa atau rekening bodong. Pembuatan rekening rekayasa ini sebagai bukti BNI melanggar SOP (Standard Operating Procedure) pembuatan rekening bank karena tindakan tersebut seharusnya melibatkan beberapa pihak dan membutuhkan persetujuan berjenjang atau manajemen. Sehingga pelanggaran prosedur ini dilakukan terstruktur dan sistematis. Berdasarkan pasal 1367 KUHP Perdata tentang tanggung jawab pelaku usaha menyatakan bahwa seseorang tidak saja bertanggung jawab untuk kerugian yang disebabkan perbuatan sendiri, akan tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan oleh perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya atau disebabkan oleh barang-barang yang berada di bawah pengawasannya. Merujuk pada isi peraturan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan POJK. Lanjutnya. Nomor 1 garis miring POJK 07 garis miring 2013 tahun 2013 tentang perlindungan konsumen sektor jasa keuangan ditentukan bahwa nasabah yang dirugikan juga dapat mengajukan pengaduan, namun kenyataannya penyelesaian yang berlarut-larut yang tidak menemukan titik terang sehingga merugikan nasabah. Di dalam peraturan Bank Indonesia nomor 10 garis miring 10 garis miring PBI 2008 tentang perubahan atas peraturan Bank Indonesia nomor 7 garis miring 7 garis miring PBI garis miring 2005 tentang penyelesaian pengaduan nasabah. Bank memiliki kewajiban dalam melakukan penanganan atas pengaduan nasabah, termasuk penyelesaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan. Artinya, sudah seharusnya bank menindaklanjuti pengaduan para nasabah dan bukan mengabaikan keluhan nasabah. Aturan dan tata cara pengaduan nasabah juga sudah diatur dalam PBI tersebut. Berdasarkan peraturan Bank Indonesia nomor 9 garis miring 15 garis miring PBI garis miring 2007 tentang penerapan manajemen risiko dalam penggunaan teknologi informasi oleh Bank Umum tercantum dalam pasal 1 ayat 3 yang menyatakan bahwa layanan perbankan melalui media elektronik atau selanjutnya disebut elektronik
Banking adalah layanan memungkinkan nasabah bank untuk memperoleh informasi, melakukan komunikasi, dan melakukan transaksi perbankan melalui media elektronik, antara lain ATM, phone banking, electronic fund transfer, internet banking, dan mobile banking. Tetapi kenyataannya, penyelesaian-penyelesaian pengaduan nasabah oleh bank yang diatur dalam PBI nomor 7/7/PBI/PBI/2005 dalam Peraturan Bank Indonesia nomor 10/10/PBI 2008 tidak selalu dapat memuaskan nasabah dan tidak segera ditangani sehingga merugikan hak-hak nasabah sesuai dengan pasal 2 PBI nomor 7/7/PBI/2005 dalam Peraturan Bank Indonesia nomor 10/10/PBI 2008. Bank wajib menetapkan kebijakan dan memiliki prosedur tertulis tentang penerimaan pengaduan, pen- penanganan dan penyelesaian pengaduan, serta pemantauan penanganan yang menyelesaikan pengaduan. Kesimpulan, sumber dari segala masalah menyebabkan kerugian nasabah disebabkan oleh dugaan pembuatan rekening bodong yang menggunakan nama nasabah tanpa persetujuan nasabah. Dugaan pelanggaran SOP oleh BNI ini juga terjadi karena tidak dilakukan prosedur callback pada transaksi tanpa kehadiran nasabah. Begitu juga pembuatan dan pengaktifan buku tabungan dan kartu ATM. Transaksi penarikan dan pemindah bukuan yang melebihi limit transaksi teller, supervisor, dan kantor cabang tersebut sangat disayangkan sikap BNI terkesan lamban dan menyelesaikan dugaan kasus penggelapan dana ini. Selayaknya BNI segera menyelesaikan secara internal masalah manajemen dan tidak mencari kambing hitam atau menyalahkan oknum untuk menutupi kesalahan yang sudah terbukti pada temuan penyidik. Rekomendasi, sebaiknya ada pengawasan dari Bank Indonesia terhadap manajemen risiko yang telah dialami oleh nasabah, sehingga nasabah tidak dirugikan dan merasa didengarkan keluhannya. Misalnya dengan membuat peraturan Bank Indonesia tentang pengawasan terhadap kejahatan teknologi informasi dan elektronik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.